Tuhan sumber kekuatan, jagoan Kristus, jagoan Kristus, jagoan Kristus, itu aku. Salam adik-adik, apa kabarnya? Pasti semua dalam keadaan luar biasa. Ya, puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan juga penuh sukacita. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, saat ini Kakak mengucap syukur dan terima kasih untuk kehadiran adik-adik semua dalam ibadah kita di pagi ini. Sehingga kita boleh datang bersama-sama beribadah walaupun secara virtual, tapi tidak akan mengurangi sukacita kita dalam ibadah di pagi ini. Adik-adik, pagi ini juga kakak mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang sudah berulang tahun sepanjang minggu yang lalu dan akan berulang tahun sepanjang minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberkati tumbuh kembang adik-adik semuanya. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengundang Roh Kudus hadir di sini bersama-sama kita dalam ibadah kita di pagi ini, dalam rumah kita, dalam hati pikiran kita, sehingga kita fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kita di pagi ini. Sebelum kita angkat pujian kita akan menerima potong dan salam dari Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. Kemudian kita akan mengangkat pujian kita, Roh Kudus Kau hadir di sini. Salam adik-adik, baik, mari kita akan memulai ibadah kita. Kita berdiri bersama, kita menerima potong dan salam. Ibadah seksi pelayanan anak pada saat ini jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.
penghiburku, penolongku, diutus sahabatku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa, ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan juga pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh datang dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap terima kasih untuk pertolongan Tuhan, untuk kesehatan, untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini, pagi ini Tuhan, kami boleh tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Itu semua karena Tuhan sudah memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, kami juga berterima kasih kalau kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami dimanapun mereka berada untuk beribadah bersama-sama. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh dalam ibadah kami di pagi ini, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan dalam ibadah kami di pagi ini. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami mohon ampun, meminta maaf kepada Tuhan atas setiap apa yang kami lakukan yang membuat Tuhan bersedih, atas perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami yang membuat Tuhan tidak senang. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Dan kami mohon ampun juga apabila kami juga membuat mama, papa, saudara-saudara kami, teman-teman kami bersedih atas apa yang kami lakukan. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan kami juga memaafkan untuk orang lain, untuk siapa saja Tuhan yang membuat kami juga merasa sedih, kecewa atau marah Tuhan. Kami memaafkan mereka juga karena Tuhan sudah memaafkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami meletakkan dan kami serahkan ibadah kami di pagi ini dalam nama Yesus. Tolonglah kami, dalam nama Yesus yang berkuasa, haleluya, amin. Adik-adik, kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, dalam hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk memiliki buah-buah roh. Buah-buah roh apa aja? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah-buah roh yang akan Tuhan mampukan untuk kita miliki dalam hidup kita apabila Roh Kudus ada dalam hati dan hidup kita. Nah, dan juga apabila ada Roh Kudus, Roh Allah dalam hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akan dimampukan untuk menari bagi Tuhan. Seperti Daud, dia pun tidak malu untuk menari bagi Tuhan ketika dia menang dalam peperangan. Karena apa? Karena Roh Allah ada dalam hidupnya.
Begitu juga kita saat ini. Jadi adik-adik, saat ini kita akan mengangkat pujian kita akan bernyanyi dan menari bagi Tuhan. Adik-adik, kakak undang semua dalam posisi berdiri, kita akan menyanyi bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita, buah Roh Kudus dan bila Roh Allah ada dalamku. Bum 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 Ceria. Nah, Bum Bum Ceria ini berisi ayat-ayat hafalan dari adik-adik yang sudah dikirimkan selama 1 minggu yang telah lalu. Nah, saat ini adik-adik kita akan saksikan bersama-sama ayat hafalan dari adik-adik semua dari kelas tengah, besar, dan kelas kecil. Persilahkan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia
disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Demikian Terangkatlah ia, terangkaplah ia, disaksikan oleh mereka, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dan awan menutupnya dari pandangan mereka. dari pandangan mereka. Amin. Amin. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 mengatakan sesudah ia mengatakanlah ia terangkatlah dan ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kalau Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi aku. Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Sampai
sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Para Rasul ayat 9. Sesudah ia mengatakan terangkatlah demikian, Disaksikan oleh terangkatlah dan awan dan disaksikan dari pandangan mereka. dari pandangan mereka, dan amin, awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Disaksikan oleh mereka, terangkatlah ia, dan awan menutupinya mereka, dan awan dari pandangan mereka. Kisah para Rasul 1 mereka ayat 9. Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Mengatakan demikian oleh mereka, terangkatlah dan ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Para Rasul pasal 1 ayat 9. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya, dan juga tetap semangat untuk mengirim video ayat hafalnya di minggu-minggu yang akan datang. Saat ini, yuk adik-adik, kita mau persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Glory. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian kita terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita dengan judul lagu Roh Kudus yang Manis. Kita mau membuka hati kita. Kemudian doa firman Tuhan akan dipimpin oleh teman kita Daniel. Seperti Yesus, berfirmanlah Tuhan.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih telah menyertai kami hingga saat ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berurapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Halo semuanya. Timi. Hai Kak Lari. Hari ini biar Timi aja ya yang cerita untuk teman-teman semua. Boleh kan Kak Lari? Boleh dong. Nah adik-adik, hari ini teman kakak namanya Timi akan membawakan kita dalam cerita firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis. Duduk yang manis ya teman-teman. Duduk yang manis, dengarkan cerita Timi hari ini. Silahkan Timi. Terima kasih Kak Lari. Hai. Hai semua. Halo teman-teman semuanya. Hari ini Timi mau cerita nih tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dengerin ya semuanya. Teman-teman, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan tugas penting kepada para muridnya, yaitu untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Bahwa Dia menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dia berkata kepada para muridnya bahwa Bapa di sorga akan memberikan penolong yang lain yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Dan para murid dengan setia menanti janji Tuhan Yesus itu. Teman-teman, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid berkumpul di Yerusalem. Mereka berdoa dan menantikan datangnya Roh Kudus. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, yaitu 50 hari setelah Yesus bangkit, Roh Kudus benar-benar turun. Di hari Pentakosta, semua orang berkumpul dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan memenuhi seluruh rumah. Saat para murid duduk berdoa, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Wah, keajaiban terjadi dari Roh Kudus. Murid-murid dapat berkata-kata dalam berbagai macam bahasa. Padahal mereka tidak pernah belajar bahasa lainnya. Dan orang-orang yang mendengarnya mengerti apa yang mereka katakan. Orang-orang di sana ada dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, orang Kreta, dan orang Arab. Murid-murid
kuasa itu, dan orang-orang tercengang dan kagum akan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tapi ada beberapa orang yang mengira mereka sedang mabuk. Teman-teman, sesungguhnya peristiwa itu adalah penggenapan apa yang Tuhan janjikan, bahwa Dia akan mengirim penolong, yaitu Roh Kudus, kepada setiap orang percaya. Roh Kudus adalah penolong dan juga penghibur yang Allah berikan agar kita mampu melaksanakan amanat agung Yesus, yaitu untuk menjadikan seluruh bangsa muridnya. Dan keberanian bersaksi, memberitakan kebenaran firman-Nya. Jadi teman-teman, biarlah Roh Kudus memimpin hidup kita, dan kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Siapa yang mau? Siapa yang mau jadi berkat bagi orang lain? Pasti semuanya mau kan? Timi juga mau. Nah teman-teman, begitu cerita Timi hari ini. Biarlah kita anak-anak Tuhan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan cerita hari ini. Timi senang sekali. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Cerita firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-13, di bawah perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu depan terambil dari Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ketiga.
Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan roh-Ku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Selamat menghafal adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita kreativitas challenge. Yang pertama, kalian harus menyiapkan kertas cover warna apa saja. Yang kedua, kalian harus menyiapkan pensil warna ataupun krayon yang berwarna merah. Lalu kalian menyiapkan spidol ataupun pulpen warna hitam. Dan yang terakhir, kalian menyiapkan double tip. Setelah itu, kertas cover tadi kalian gambar tengahnya seperti gambar nyala api. Kalian gambarkan api seperti ini ya adik-adik. Nah, setelah itu gambar apinya ini kalian warna dengan krayon ataupun pensil warna merah tadi. Setelah itu sampingnya kalian tebalkan dengan spidol warna hitam ataupun pulpen yang berwarna hitam. Nah, nanti jadinya begini ya. Setelah itu kalian tempel double tip pada ujung kertas seperti ini. Kalian bentuk seperti topi dan lepas perekat double tipnya. Nah, nanti jadinya seperti ini adik-adik. Begitu adik-adik kreativitasnya. Nanti adik-adik kirimkan foto memakai topi berbentuk api tadi, dan nanti ada kakak-kakak yang bertugas untuk mencatat kreativitas kalian. Selamat mengerjakan. Pesan minggu ini, adik-adik, semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita akan melakukan apa yang Bapa lakukan. Dan hidup kita pun akan menjadi berkat bagi semua orang. Janganlah takut, penyertaan Roh Kudus selalu menyertai kita dan selalu ada dalam aktivitas kita hari lepas hari. Maka serahkanlah diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus selalu menuntun kita dan selalu menjaga kita di setiap saat. Adik-adik, Roh Kudus itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Saat kita di rumah, saat kita lagi pergi kemana saja, saat kita merasa sedih, saat kita merasa senang, saat kita merasa duka dan juga suka, Roh Kudus selalu menyertai kita. Dia akan menjadi penghibur dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu akan selalu ada dalam menyertai setiap langkah hidup kita. Dan Roh Kudus juga yang menuntun kita untuk memberitakan Injil dan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, saatnya kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena penyertaan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah menuntun ibadah sekolah minggu kami hingga pada saat ini. Dan kami pun tadi telah mendengar cerita mengenai Roh Kudus-Mu yang bekerja sangat luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Biarkanlah Roh Kudus-Mu selalu bekerja atas kami. Roh Kudus-Mu selalu memenuhi kami. Roh Kudus-Mu yang selalu ada di tengah-tengah kami. Kiranya ya Bapa, Roh Kudus-Mu selalu menyertai kehidupan kami, dan kami pun bisa menjadi saluran berkat kepada semua orang yang percaya kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kami hingga
akhir nanti ya Bapa. Hanya dalam anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Kak Glory yang sudah menyampaikan firman Tuhan di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Glory dan pelayanannya. Dan pagi ini juga, biarlah firman yang disampaikan tadi membuat kita boleh bertumbuh di dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, saat ini untuk merespon firman yang sudah disampaikan tadi, kita mau angkat pujian kita, Hari Pentakosta. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur ini kita berikan sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Jadi kita memberikan persembahan bukan cuma berupa uang, tapi kita sekaligus mempersembahkan seluruh hidup kita, karya dan talenta yang kita miliki untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, mari angkat amplopnya. Kita mau katakan bersama-sama, ku mau memberi yang terbaik untukmu Tuhan. Doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita Dimas. Kemudian kita lanjutkan dengan lagu pujian, pakailah seluruh hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mempersembahkan ini, sucikan dan kuduskan persembahan ini agar berguna untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bergunakan bagi
kita sudah selesai. Terima kasih untuk kehadiran adik-adik dalam ibadah secara virtual di pagi ini. Biarlah kita tetap dalam keadaan sehat, tetap terpelihara oleh Tuhan, sehingga kita boleh bertemu kembali di minggu-minggu yang akan datang dalam ibadah kita. Adik-adik, saat ini kakak undang bagi berdiri semuanya. Dan jangan lupa pesan kakak untuk selalu dalam keadaan kondisi pandemi sekarang, kita untuk selalu rajin untuk cuci tangan, untuk selalu jaga jarak, dan juga jangan lupa untuk memakai masker ketika kita keluar dari rumah. Kita akan mengangkat pujian kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Kemudian kita menerima berkat Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. Ya, terima kasih adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Dah. Kita sudah menyaksikan dan menikmati cerita firman Tuhan. Kita sudah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita. Kita berdiri bersama. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan dalam Yesus Kristus, dan kuat kuasa dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Di sini
lembut, kau manis, kau